Setelah tipe pelanggan kita isi, ekspor, lokal, umum, kemudian metode pengiriman sudah kita isi, klik lanjut. Nah, kita akan membuat buku pembantu piutang atau kartu pelanggan. Nah, apa itu? Buku pembantu piutang atau kartu pelanggan adalah semua data tentang pelanggan kita. Ya. Mulai dari alamatnya, ketikkan di sini nama alamatnya, misalnya kodenya misalnya 1000, itu adalah PT Aneka. Kemudian alamatnya ketik di sini, alamat pajaknya misalnya berbeda alamat perusahaan dengan alamat penagihan pajak, kota atau provinsi, negaranya di mana, teleponnya di mana, personal kontaknya, emailnya apa, halaman webnya apabila ada. Termin ini adalah syarat-syarat penjualan. Ini sesuai dengan apa yang kita isi tadi. Misalnya ke PT Aneka kita memberikan termin atau syarat penjualan 2/10N/30. Batasan piutang adalah batasan kredit yang diberikan. Artinya kita beri batasan untuk diingatkan oleh akurat kepada kita. Misalnya jika ada faktur melebihi, misalnya belum dibayar 30 hari yang lalu, kemudian jika piutang tidak melebihi 5 juta. Artinya apa? Kepada pelanggan A ini kita hanya memberikan maksimal saldo adalah 5 juta. Ya. Kemudian mata uang apa yang kita lakukan kepada dia, kemudian saldo awalnya per tanggal kita memasukkan. Berarti per 30 Juni. Misalkan saldo awalnya 4 juta. Ini isikan 4 juta. Kemudian masuk ke penjualan. Nah, misalnya kita memungut pajak pertambahan nilai dan memotong PPh pasal 23, isi NPWP-nya, NPPKP, kemudian tipe pajaknya, tipe pajak apa? Ya. Apakah tipe pajak dia itu pemungut PPN? Tipe pelanggannya apakah umum, lokal atau ekspor? Kemudian tingkatan harga jual. Kontak apabila kita berhubungan dengan beberapa orang di perusahaan tersebut, ini kita isi. Ini penting sekali kalau kita menggunakan akurat, ya, catatan. Jadi seluruh data tentang pelanggan kita masukkan ke buku pembantu piutang atau kartu pelanggan. Setelah itu, setelah selesai semua, oke kan? Nah, sudah masuk dia ya, pelanggan pertama kita. Nah, kalau ada informasi yang mau diubah, klik ubah. Kalau mau dihapus, pilih hapus. Oke, sekarang sudah terhapus. Itu kalau kita memasukkan satu persatu. Namun kalau ada kita punya data Excel, kita klik di sini untuk impor dari berkas. Impor dari berkas, itu kita lihat ini ya. Ini ada baris berkas, kita pilih berkasnya. Lihat berkas yang saya berikan melalui Google Classroom. Ya. Kemudian di sini pilih file or type, pilih Excel. Kemudian lihat di data Excel nanti, kemudian pilih yang daftar pelanggan. Ambil data. Oke, ingat baris pertama ini kita hapus. Ya, karena itu nanti akan kita pindahkan ke atas. Klik kanan, kemudian klik hapus. Anda ingin menghapus, klik yes. Nah, setelah itu, tugas kamu berikutnya adalah supaya jangan lupa ini ada tambah saldo jika nomornya sama. Ini ya, lihat kursor, tambah saldo jika nomornya sama. Ini klik, karena kadang ada satu pelanggan memiliki nomor faktur atau saldo yang lebih dari satu. Coba lihat ini, kita samakan nomor, klik di sini, kemudian klik panah bawah. Ini adalah nomor pelanggan. Nama pelanggan, klik di sini nama pelanggan, alamat 1, alamat baris 2, ini pilih alamat 2, begitu seterusnya. Kemudian alamat pajak, pilih juga di sini yang terkait dengan alamat pajak 1, alamat pajak 2. Perhatikan bahwa ini sudah berubah tadi, lihat, sudah mengikuti dia. Kolom 5 nanti kota di situ, kita akan pilih di sini kota. Akan berubah dia.
provinsi, maka kamu pilih provinsi. Kemudian kode pos, dipilih kode pos. Berikutnya untuk negara, belum negara, kode pos ya, negara, pilih negara. Nomor telepon, di sini juga pilih nomor telepon. Kemudian nomor fax, pilih di sini nomor fax mili. Kontak, pilih nama kontak. Kemudian email, ini juga pilih di sini email. NPWP, dia tidak membuat NPWP di sini, tapi yang ada adalah nomor pajak. Batas hutang, batas hutang pelanggan maksudnya, berarti kalau hutang pelanggan di sini kita pilih piutang, batas piutang. Nomor invoice, invoice itu adalah faktur, maka pilih di sini nomor faktur saldo awal. Kemudian saldo per tanggal. Sorry, ini udah kelewatan. Ini masih saldo awal, saldo awal. Pilih saldo awal. Oke, ini dia. Baru di sini nanti faktur. Nomor faktur saldo awal. Kemudian saldo per tanggal, ini di sini juga pilih saldo per tanggal. Oh sorry, ini kecepatan dia mouse-nya. Saldo per tanggal. Kemudian berikutnya pajak 1. Di sini pilih juga pajak pertama, dia akan muncul pilihan. Nah, kita telah tadi pada sesi sebelumnya, ini ada kita buat kode. T itu adalah pajak pertambahan nilai. Oke kan? Mata uang. Mata uang, pilih di sini mata uang. Dicocokkan USD ke USD, rupiah ke rupiah, Singapura dolar ke Singapura dolar, supaya jangan salah impor nanti. Oke kan? Tinggal sedikit lagi. Ini termin. Termin itu adalah syarat. Kita pilih di sini syarat. Ada 3-4 syarat yang kita setting pada sesi sebelumnya. Oke kan? Berikutnya adalah tipe pelanggan. Pilih di sini tipe pelanggan. Oke, ini ada 3 seperti juga yang kita isi sebelumnya. Umum, lokal, ekspor. Oke. Nah, begitu selesai semua, tidak ada lagi saya kira. Kemudian saya ingatkan kembali, ini ada kecil sekali di sebelah kanan tengah, tambah saldo jika nomornya sama. Lihat kursor, tambah saldo jika nomornya sama. Ini pastikan sudah dicentang, sudah diklik. Karena kalau tidak Anda klik nanti, maka tidak semua nanti ini akan terimpor. Ya. Oke, kemudian impor data. Ingat, ini jangan, kalau nol data, ini harus nol data gagal. Kalau ada di sini 1, 2 atau 3, Anda harus mengulangi prosesnya kembali sehingga ini sampai 0. Jadi jangan ada yang tidak terimpor. Ini artinya benar, oke kan? Perhatikan di sini ada split. Ini artinya ada beberapa nomor faktur. Ya. Sekarang nama pelanggannya sudah ada. Klik lanjut.
Nah, kita masuk ke pemasok. Prosesnya sama dengan pelanggan tadi. Kita impor aja langsung. Ingat ini ya, tambah saldo jika nomornya sama. Ini harus, supaya jangan lupa. Ya, pilih dari file tadi. File tipenya pilih Excel. Kemudian lihat di situ daftar pemasok. Oke. Kemudian ambil data. Kemudian pilih seperti proses sebelumnya, samakan dia. Oke, maaf, ini pertama dulu, ini Anda hapus, klik kanan hapus, yes. Oke.
Ini jangan lupa dicentang ya, sama seperti pelanggan tadi. Ini jangan lupa dicentang, kemudian import data. Semua data telah terimpor, artinya apa yang kita lakukan sudah benar dan berhasil. Oke, begitulah membuat kartu pelanggan. Selamat bekerja.